Sebagai middle power sebenarnya, Indonesia juga punya, peran yang cukup signifikan. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Kita memasuki bulan-bulan di mana transisi pemerintahan ini bakal terjadi Sobat TCID. Ini kita di mid-September gitu ya. Kita mulai tanggal 20 Oktober di mana nanti akhirnya kita punya presiden dan juga wakil presiden baru. Tapi kita nggak bakal ngebahas soal yang namanya gimana proses transisinya atau kayak gimana atau mungkin apa yang terjadi di domestik gitu di Indonesia karena there's a lot of issues right here gitu. Mulai dari akun Kaskus gitu. Siapa yang bakal jadi menterinya gitu. Terus dinamika politik yang lain di internal kita nggak bakal bahas, tapi buat kali ini di luar dari Indonesia tuh banyak banget permasalahan. We can check konflik Rusia Ukraina yang gak kunjung kelar. Habis itu juga gimana politik di Amerika Serikat pemilihan presiden biasanya berdampak terhadap situasi di Indonesia gitu langsung gak langsung. Dan konflik di Gaza antara Israel dan juga Palestina yang biasanya juga itu menghangatkan kondisi politik internasional. Dan kira-kira bagaimanakah peranan Indonesia di tengah dinamika politik regional gitu ya, terus juga internasional seperti apa, lalu apa yang bisa dilakukan dan bagaimana di tengah situasi transisi seperti ini, we gonna talk about it. Dan buat episode kali ini, Suara Akademia, kolaborasi antara The Conversation Indonesia dan juga Universitas Islam Indonesia, kita bakal ngobrol bareng sama Mbak Gustri Eni Putri yang biasa dipanggil Mbak EN dari Hubungan Internasional UI. Halo, Mbak En, apa kabar Mbak? Halo, apa kabar Mas? Sorry Mas, ini suaranya agak Nggak apa-apa. serak-serak becek ya. Lagi habis menikmati long weekend kali ya. Betul. Anyway, Mbak En, pertanyaan saya pertama nih adalah, kita kan bisa tahu gitu ya, situasi politik sekarang gitu, yang di luar dari Indonesia lagi banyak dalam tanda petik dinamikanya gitu. Mulai dari Thailand sempat goncang gitu ya, Myanmar juga lumayan banyak permasalahannya. Kita ke utara sedikit, Cina dengan Taiwan juga ada masalah, naik dikit Rusia sama Ukraina, ke barat ada Israel dan juga Palestina begitu ya. Terus kalau dilihat dari global tuh, kalau ditarik garis lurus USA gitu. Kalau bener-bener pakai pensil gitu persis banget lurus USA lagi pemilu nih. Um, Gimana nih Mbak ngefeknya sebenarnya ke Indonesia gitu situasi yang sekarang yang ada di Baik, luar? tentunya seperti yang kalau dalam major kami ya Hmm, Mas, memang apa namanya, domestic politik kemudian international konteks itu akan saling berpengaruh. mhm, Dan itu juga nanti akan mempengaruhi bagaimana pembuatan kebijakan luar negeri sebuah negara, oke. begitu. Nah, kondisi, internasional pastinya juga akan sangat berpengaruh dengan bagaimana kemudian negara kita, para decision maker itu sendiri akan membuat atau merumuskan sebuah kebijakan luar negeri. Apalagi Indonesia juga, kalau boleh kita klaim sebagai, middle power, sebenarnya juga, punya peluang begitu Mhm, untuk kemudian bermain di kancah internasional. Nah, kondisi-kondisi yang seperti ini mulai dari, konflik tadi ya mhm. seperti yang disebutkan oleh Mas, Rifki ya, Syarif Syarif ya? sorry kok saya ingat mazhab saya gitu ya, Mas Syarif, bagaimana kemudian mulai dari konflik di, kawasan, ASEAN sendiri, Mhm, Asia Tenggara, kemudian, di apa namanya, Eropa ya, ada konflik juga, bahkan kalau kita naik lagi di Middle East mhm mhm, misalnya, yang ini long lasting banget ya, betul. kadang ini kapan sih kelarnya gitu, lelah juga Mhm, kita yang menonton gitu dan, ikutan prihatin gitu. Nah ini juga sebagai middle power sebenarnya, Indonesia juga punya, peran yang cukup signifikan, walaupun, beberapa hal kemudian mengatakan middle power itu kan beda dengan apa namanya, yang superpower ya. misalnya yang memang mereka secara kekuatan ekonomi dan kekuatan militer memang mereka established gitu. Tetapi middle power-nya punya peluang untuk menjadi apa namanya, bridge builder-nya itu Mhm, sendiri gitu ya. Jadi bagaimana kemudian menjembatani, apa namanya, rivalry dari superpower ini begitu. oke. Nah, dengan kondisi ini menjadi challenging juga buat Indonesia begitu ya. Bagaimana kemudian karena kan kalau seperti kita tahu ekonomi
pertengahan begitu Iya, ya, betul. masih bisa didikte oleh Mhm, negara-negara superpower. Kemudian, apa namanya, militernya juga, pertengahan begitu juga mhm, masih bisa ketika kita di apa namanya, ketika kita di, embargo oleh Amerika, masalah pengiriman mhm, alutsista ya, karena peristiwa apa namanya, Timor Leste ya, mhm, genosida di Timor Leste tahun 90-an begitu. Ini juga sangat sangat, mengganggu ya, iya, mengganggu lalu lintas kehidupan Indonesia misalnya. Nah, sebagai middle power tadi saya bilang, ini peluang ya, ini challenging buat kita sebagai negara yang middle power untuk ikut bermain di sana sebagai penengah. mhm, Gimana caranya dengan kekuatan yang sedang-sedang aja ya, yang digunakan ada sebuah penelitian ya, yang, apa namanya, menarik, yang menjelaskan bagaimana kemudian sebagai negara middle power kita bisa mengoptimalkan, diplomasi kita begitu ya, mengoptimalkan, apa namanya, persuasi kita kepada negara-negara tadi begitu mhm, ya yang kemudian bertikai. Memang challenging-nya adalah tarik ulur Mas, nggak bisa iya, juga dengan cara keras karena secara, apa tadi ya, kekuatan kita, menengah mhm. ya, bukan yang kuat tetapi juga, eee, masih ada yang di bawah kita. Kekuatan kita di tengah, gitu Mhm kan ya. Jadi, we're not superpower yet, gitu. Hopefully 2045 jadi superpower gitu, mhm. jargon-jargonnya. Dan sekarang kita dihadapkan dengan situasi yang dinamikanya lumayan complicated, kita pun internally complicated nih, Ya, Mbak En, karena transisi begitu, antara pemerintahan yang lama dan juga pemerintahan yang baru. Nah, di tengah situasi lagi transisi begini, Indonesia bisa ngapain nih, Mbak En? Karena eee, buat orang-orang yang mungkin membahasnya soal internal aja, pasti melihatnya kayak, "Oh, pemerintah yang baru pasti lagi wait and see aja nih," gitu. "We cannot do anything." Tapi sebenarnya bisa ngapain ya kita di era transisi ini ya? baik. Ini menarik juga Mas buat Indonesia ya, karena ini pertama kalinya, presiden elek itu Mhm, kemudian juga menjabat sebagai, apa namanya, Menteri menteri ya? Pertahanan gitu. Jadi begitu diumumkan, bulan April ya, 2024 kemarin, apa namanya, presiden elek, Prabowo kemudian melakukan lawatan walaupun kemudian disorot juga Iya, Mas, betul. tapi juga kita bisa melihat dari sisi positif dan sisi Mhm, negatifnya begitu ya. Bagaimana kemudian beliau mengunjungi sekitar 12 negara gitu betul. ya. Ini juga saya langsung teringat dengan Gus Dur gitu Mhm, yang banyak sekali melakukan keliling dunia betul. juga terkait dengan itu, dengan apa namanya, ingin langsung melakukan apa namanya, diplomasi Betul. begitu ya. Nah, ini dilakukan oleh presiden, terpilih ya, Yes. Prabowo, walaupun beliau belum dilantik, masih Mhm, menunggu Oktober. Ini juga menarik karena Indonesia bukan negara yang langsung dilantik, betul. tetapi ada jeda di antara itu. Nah, cuma, Prabowo walaupun kita juga bisa mengklaim bahwa dia sebagai Menteri Pertahanan, tetapi Mhm, juga dia sudah mulai spill-spill sedikit lah iya, gitu ya, bahwa saya tuh presiden terpilih gitu, betul. yang kemudian melakukan lawatan ke 12 negara ya, apa namanya, di antaranya ada Singapura, Mhm, Malaysia, Cina, kemudian, Perancis. Menarik juga dia nggak ke Amerika, mungkin karena lagi chaos iya, pemilihan umum begini betul. gitu ya, dan ke Middle East juga gitu ya. Kalau Middle East mungkin kaitannya bisa ke apa namanya, Palestina ya, Betul. apa genosida di Palestina gitu, konflik yang ada di, Palestina dan Israel begitu. Nah, ini menarik juga begitu. Nah, cuma challenging-nya adalah walaupun sudah mencuri start, challenging-nya adalah seperti yang kita tahu bahwa sebelumnya 10 tahun ke belakang yang sangat berperan penting itu adalah Bu Retno Marsudi. Kita Betul. sudah sangat melihat kehebatan sepak terjang beliau gitu ya, dengan sangat berani begitu ya, walaupun perempuan ini juga perlu diteliti juga Mhm, bagaimana kemudian seorang ambasador, apa, perempuan yang sangat, mumpuni ya Mas ya, betul. beliau banyak berkiprah di dunia internasional mewakili Indonesia. Nah, challenging-nya adalah ketika, presiden, lebih dominan tanda Betul. kutip dalam urusan luar negeri, maka nanti akan ada rivalry juga dengan Mhm, departemen yang terkait begitu. iya, Ini juga mungkin pernah kita rasakan ketika di era Gus Dur. betul. Dan ini polanya agak mirip karena Bapak Prabowo ini kan memang secara karakter kuat ya, Iya, betul. secara personality juga sangat apa, kuat gitu ya, Mhm, dan sangat percaya diri juga gitu, dan dia juga punya kemampuan, apa, bahasa Inggris yang iya. lumayan, kemudian lobbying dan biasa tampil juga di dunia internasional. Nah, ini sebenarnya saya pikir positif, tapi Mhm. juga menjadi challenging kita untuk ke depannya juga, gitu. Harus diperhatikan juga ya, Ya, apa, diperhatikan gitu kira-kira nanti bagaimana dinamikanya presiden yang terpilih dan akhirnya betul punya power, bukan power sih, karakter yang kuat, betul. siapa yang akan mewakilkan sebagai Menlu juga gitu, itu bakal Iya, jadi salah satu hal yang perlu diperhatikan ya, Mbak En ya? betul 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 Oke. betul.
Tapi Indonesia juga ketika memang akhirnya sekarang Pak Prabowo gitu sudah melakukan kunjungan gitu. Terakhir yang saya lihat beliau ke Vietnam kalau Iya, nggak salah Vietnam. begitu. Sudah melakukan banyak hal dan kalau melihat situasi Indonesia ke dalam sekarang nih, Mhm, kita kan negara yang mungkin jarang melakukan intervensi nih. Mungkin betul. prinsipnya adalah non intervensi dalam urusan negeri orang lain begitu. Nah, gimana prinsip ini bisa diterapin dalam menyikapi situasi politik yang ada di luar gitu. Kita mungkin ngelihat di ASEAN dulu kali ya. Myanmar dan juga Thailand gitu. Chaos-nya nggak main-main. Oke. Terus juga Palestina dan juga Israel, Bu Retno Marsudi bahkan sudah menitipkan pesan ke DPR gitu bahwa kita jangan sampai meninggalkan Palestina sendirian. Betul. Dengan sikap yang non interventif ini, non intervensi begini, gimana nih Mbak ngelihatnya gitu? Prinsip ini diterapin dalam menyikapi urusan di luar yang sebenarnya butuh support juga dari kita sebenarnya. Betul. Baik, terima kasih Mas Syarif. Indonesia memang menganut prinsip non interference ya. Hmm. Cuman ini juga bisa kita capture ya, apa namanya, dengan konteks yang kenapa kemudian Indonesia mengeluarkan apa namanya, sikap itu begitu Oh, ya. Kalau kita kembali ke masa lalu, bagaimana kemudian Indonesia yang baru merdeka gitu ya. Apa nanti katanya dengan politik bebas aktif juga hmm. gitu ya. Mmm, Berada di antara 2 kubu besar gitu ya, 2 blok besar yang kemudian Indonesia yang baru merdeka pasti akan sangat lemah dan kalau tidak punya sikap maka akan terombang-ambing dari Hmm. 2 kekuatan besar ini. Nah yang kemudian, apa namanya, membuat Indonesia mengeluarkan sikap untuk bebas aktif dan tadi kalau kita kaitkan dengan non interference ya, ini juga, apa namanya, dilakukan Indonesia. Tapi kemudian, kalau kita melihat konteks sekarang kan sudah berbeda Mas, banyak Hmm. hal yang kemudian berubah ya, dunia terus, apa namanya, changing ya, Hmm. eee, perang dingin selesai Betul. begitu ya, walaupun kemudian ada yang bilang artefaknya masih ada gitu. Hmm. Kayak tadi di Suriah misalnya kan ngapa nggak selesai-selesai karena artefaknya masih di situ. Tetapi kemudian walaupun elemen, dari Perang Dunia itu masih ada, tetapi kemudian kita juga harus adaptif dengan kondisi yang ada begitu, Oke. ya. Nah, seperti misalnya kondisi, apa namanya, di Myanmar yang Hmm. terdekat dengan kita gitu ya. Masa kita selalu menonton, membiarkan gitu Ya. ya, begitu banyak korban jiwa gitu, sedangkan kita satu kawasan, kita satu region gitu, dan kita satu satu organisasi Ya. begitu ya. Nah, saya pikir Indonesia bisa bermain di sana gitu ya, apa namanya, seperti kasus Myanmar misalnya Indonesia, apa, bisa mencoba untuk kemudian kita tetap memegang misalnya non interference tadi ya, dengan tidak mencampur urusan dalam negerinya, kita tidak, ikut campur misalnya memaksakan memberikan bantuan kemanusiaan misalnya ya, atau memberikan, apa namanya, masuk ke sana Hmm. begitu ya, memberi apa, memaksa memasukkan pasukan kita ke sana Ya. begitu. Tetapi kemudian kita bisa melakukan hal-hal persuasif tadi kaitannya dengan middle power tadi Hmm. begitu ya. Dan, walaupun nanti kita tarik ulur juga, kita tahu bahwa, Myanmar juga sempat, ini juga ya ketika kita mulai masuk Ya. untuk mencoba menengahi, memang jadi agak lebih ini, cuman saya pikir, bisa masuk juga ke sana ya, untuk menengahi karena secara, apa namanya, apa ya, value, Hmm. ASEAN value juga, Myanmar sudah banyak melanggar terkait dengan masalah HAM ya, apa, dan kemanusiaan gitu ya, dan ini juga termasuk pelanggaran dalam pasal yang ada di, apa namanya, ASEAN juga, Hmm. ASEAN Chapter ASEAN, chapter di situ ya. Nah, ini yang kemudian bisa disikapi misalnya, dengan cara dulu, ketika apa, Brother Salam pernah Hmm. menjadi ketua ASEAN ya, Brother Salam kemudian mengucilkan ya, quote and quote Ya. ya, kita kan kalau dalam, pergaulan dikucilkan itu Ya. kan nggak enak ya Mas, Betul. memberikan efek psikologis. Nah, ini juga bisa kita terapkan di hubungan antar negara. Pada saat itu Darussalam ketika dia menjadi ketua ASEAN begitu ya, dia mengucilkan dalam tanda kutip ya, tidak mengikutkan begitu Hmm. ya, junta militer Myanmar dalam, KTT ASEAN. Misalnya ini kan Betul. akan memberikan pukulan psikologis juga untuk Myanmar. Nah ini juga mungkin nanti hal-hal seperti ini bisa dilakukan Indonesia, Indonesia juga bisa berperan dalam hal ini begitu. Oke. Tapi kan kita berbicara Indonesia selalu memilih kayak pendekatannya selalu moderat dan inklusif kepada semuanya begitu ya kalau Betul kita melihat. Dan itu mengacu ke prinsip politik kita yang bebas aktif begitu. betul. Nggak masuk ke blok mana-mana pun gitu. Kita mungkin sempat ada isu kayak gabung BRICS tapi akhirnya pemerintah bilang nggak, kita tetap ada di bebas aktif. Nah, seberapa efektif ya kalau menurut Mbak En nih, Indonesia tuh dalam menjalankan perannya sebagai negara yang di middle power, terus juga punya prinsip yang moderat dan juga inklusif gitu, mau itu di region atau mungkin di international politics nih, Mbak? Baik.
ya ini juga jadi challenging juga Heeh, Mas, jadi challenging juga buat Indonesia terkait dengan, tadi. Tapi kemudian kita balik lagi tadi yang saya bilang, kondisinya kan beda gitu. iya, Secara konteks, world is changing gitu iya, ya, dan kita juga harus adaptif dengan kondisi yang ada begitu. Nah, dengan kondisi seperti itu, Indonesia juga bisa bermain cantik tadi dengan, mhm, persuasifnya gitu ya. Tetap, tetap adaptif begitu ya. Mungkin nggak inklusif-inklusif banget karena kan kondisi yang sekarang, bagaimana kemudian hubungan antar negara itu kan makin erat ya, betul, interdependensinya kan makin tinggi. Jadi memang, eee, apa ya, pasti tetap punya prinsip, tetapi mhm, adaptif kalau saya boleh iya, menyebutnya begitu ya. Bagaimana kemudian Indonesia bisa bergaul di dunia internasional, tetapi kemudian prinsipnya masih ada, tetapi mhm, adaptif gitu tadi. oke, Karena kan konteksnya, Mas. Tadi kalau misalnya mulai munculnya, eee, politik bebas aktif itu mhm, karena ada perseteruan antara 2 blok dan itu sangat iya, tajam ya, apa namanya, situasinya mencekam gitu ya, apa yang disebut sebagai perdamaian negatif mhm, gitu ya. Peace sih, tapi kondisinya mencekam iya, gitu. Nah, ini yang kemudian, berbeda dengan saat ini, di mana kemudian, bipolar sudah ditinggalkan mhm, pelan-pelan arahnya ke polar gitu ya, yang saya pikir Indonesia sudah mulai, tadi, sisi inklusifnya itu sudah harus segera dimainkan ya, dengan tetap berprinsip begitu ya, tetapi kemudian tetap berperan aktif juga untuk, terlibat di sana. Tidak ikut BRICS, tetapi juga ada, MIKTA ya, kita kita betul, tahu MIKTA ya. Nah ini saya pikir terobosan baru juga untuk Indonesia sebagai, salah satu middle power yang bergabung dengan negara-negara middle power lainnya yang dia representasi tiap, wilayah region-nya mhm, masing-masing dan ini jadi terobosan baru juga buat Indonesia karena ini adalah kerjasama lintas, wilayah gitu dan ini menurut saya dari, apa ya, tadi bukti dari inklusivitas dan, iya. adaptifnya Indonesia. Now we talk about the challenge nih Mbak EN gitu. Mmm, saya membayangkan Indonesia ini kan sebenarnya negara yang potensinya besar begitu, tapi Mhm, challenge-nya banyak gitu. Nah, kalau kita berbicara soal tantangan yang besar-besar ini yang bakal dihadapi Indonesia untuk menjalankan peran diplomatiknya itu tuh apa aja sih mmm, sebenarnya? Karena kan kalau kita berbicara situasi politik memang sekarang transisi ini nggak memungkinkan Indonesia buat bergerak kemanapun mmm, begitu actually. Terutama, kalau misalnya transisi udah selesai, eskalasi konflik yang nggak tahu kapan kelarnya, bahkan cenderung naik terus ini kan nggak mhm, pernah stop dan juga persaingan dagang antar negara juga kadang-kadang betul. ngefek ke politik-politik. Nah, challenge yang bakal dihadapi Indonesia ini apa sih setelah nanti masa transisi selesai dan kita punya pemerintahan baru atau mungkin sekarang nih ketika pemerintahan baru mau mulai gerak-gerak karena Betul, situasi di luar juga bikin Indonesia mau nggak mau harus make a move gitu nih, Mbak. iya. Jadi gini Mas, kalau dalam politik luar negeri, itu kan, apa namanya, antara domestic politik dengan, foreign policy itu juga sesuatu yang tidak bisa Hmm, dipisahkan gitu ya. Nah ini juga, menjadi PR buat kita gitu ya, karena kita juga disorot nih betul. secara politik carut-marut di dalam Iya, negeri gitu ya. Ada kerajaan di hmm, negara kita ya, kalau saya boleh cukup berani untuk heeh, menyebutnya ya. Tadi Fava-Fufu gitu, itu iya, juga heeh, Fufu-Fava gitu heeh. ya. Itu Akun-akun menjadi media luar negeri emang udah ngebahas itu juga sih iya, sebenarnya, kita betul tuh betul. jadi Sorotan, ya, jadi gibahannya internasional betul. begitu. Nah ini jadi challenging juga buat Indonesia ya, bagaimana kemudian, Indonesia harus berbenah dari sisi dalam negeri gitu ya. Karena nanti, agak sulit buat kita kemudian untuk tampil ya, Mhm, performance kita di dunia internasional jadi agak tidak baik kalau misalnya carut-marut di dalam negeri kita tidak baik. Nah, kita bisa lihat ya, tadi Mas, Syarif, sempat menyitir ya bahwa kunjungan terakhir, Presiden elek itu ya misalnya ke Vietnam gitu betul, ya. Kita bisa lihat Vietnam kan lumayan, forward-nya kan lumayan gitu ya, betul, fasting gitu ya. Nah, ini juga salah satunya karena apa namanya, kondisi dalam negerinya juga udah performs betul, gitu. Nah, ini yang bisa bisa Indonesia pelajari dari sana begitu ya. Walaupun memang agak beda di Indonesia karena mereka, sistem satu partai yang betul. akan sangat gampang untuk diarahkan Mhm, begitu ya. Tapi kalau, saya pikir di Indonesia juga bisa bisa seperti itu kalau ada kemauan, ada mmm, apa ya, ada willing ya, ada strong willing, dari
Pak Prabowo, apalagi kan tadi saya bilang secara harapan itu masih ada saya pikir. Mhm. Karena secara personality beliau kuat, tapi memang ada challenging-nya juga Mas tadi karena personality yang kuat begitu ya. Dan juga beliau, eee, punya apa ya, psikologi experience Mhm. ketika, hidup di era perang dingin Mhm. dan beliau juga, menyaksikan bagaimana, ketika kecil mungkin ya, adanya kolonisasi ya, yang apa namanya, yang itu beliau sampaikan ketika, beliau masih dalam masa apa namanya, kampanye ya. Mhm. Nah itu kan kita bisa capture bagaimana kemudian pemikiran beliau. Nah ini yang, kuat-kuatan juga bagi orang-orang yang nanti di sekitar beliau yang nanti ada kaitannya dengan, politik luar negeri yang Mhm. tentunya akan bermain di sana, begitu Mas. So, gini, saya bisa nyimpulin Hmm, dari, apa yang tadi Mbak yang sampaikan bahwa betul kalau misalnya nih kita mau punya peranan gitu, challenge-nya justru malah kayak negara ini perlu ngaca dalam tanda petik, situasi kita gimana, karena jadi bahan omongan nggak cuma di, media lokal aja, betul mulai dari permasalahan ya pencalonan dari pemilu 2024 di awal, permasalahan pilkada, terus bocornya akun Kaskus gitu-gitu, itu perlu diberesin dulu buat kita akhirnya bisa perform di luar dong, Mbak, secara nggak langsung. betul 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 Mas. Cuman memang, positifnya juga sudah tadi, Hmm. apa namanya, ya kita bisa lihat dari berbagai sisi, kita bisa meng-capture dari berbagai sisi bagaimana kemudian presiden elected-nya sudah mencuri start ke Hmm. luar gitu ya, mulai apa namanya, eee, mulai apa ya, inisiasi untuk menjalin komunikasi ya, sambil berbenah di dalam misalnya ya. Oke. Karena kan kita tidak tahu juga, mungkin nanti dengan mencuatnya kasus Kaskus ini, Heeh, akan ada perubahan yang lain betul. mungkin ya. Nah ini yang kemudian bisa apa, mulai berbenah dari sana, karena memang starting point-nya kan udah nggak baik ya Mas. Betul. Karena sesuatu yang dimulai dengan tidak baik biasanya nanti kan at the end itu nggak apik lah Iya. ceritanya Mhm. gitu, nggak husnul khotimah ya. Nah ini yang kemudian bisa dimulai dari sana, kemudian, kita mulai pelan-pelan bisa perform di, dunia internasional saya pikir, karena peluang kita tadi ada, potensi kita sangat besar gitu. Oke. Potensinya besar nih, yang bisa dimanfaatin gitu. Apalagi kalau melihat Indonesia secara letak geografis kan ini negara seksi banget ya. Betul Bener-bener apa ya, diapit sama negara-negara maju, jalur perdagangan lewat sini juga gitu, Laut Cina Selatan juga deket banget, jadi potensinya gede banget. Nah, ngelihat dari situasi yang ada sekarang dan letak geografis dan juga perpolitikan di luar dan juga internal nih Mbak, peluang apa sih yang bisa dimanfaatin sama Indonesia nih buat ningkatin pengaruhnya di tingkat regional ataupun global gitu? Karena kayaknya semuanya lagi nggak stabil, tapi ada peluang apa yang bisa kita manfaatin ya as a mhm. nations gitu? Jadi, apa namanya tadi, sebagai saya selalu keyword-nya middle power ya, Mas, Hmm. ya. Di region misalnya, kita tahu bahwa kita punya sejarah Indonesia sebagai salah satu founding father dari, terbentuknya ASEAN. Saya pikir Indonesia bisa bermain juga di situ ya, Hmm. di ASEAN tadi misalnya dari sisi konflik yang terjadi di ASEAN, Indonesia bisa bisa apa namanya, ambil bagian tadi Hmm. ya dengan, konflik yang ada di, Myanmar dengan persuasif ya, kemudian juga dengan apa namanya, mungkin kalau sekarang kan Indonesia sudah bukan ketua ASEAN lagi ya, Hmm. sudah diganti oleh Laos, mungkin nanti bisa men-suggest Laos bagaimana kemudian, tadi hal-hal yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah, apa yang ada di Myanmar atau kemudian juga tadi me-suggest ya, ASEAN untuk kemudian untuk membekukan sementara misalnya, apa, eee, keanggotaan Hmm. dari Myanmar Betul. misalnya sebagai, apa, efek jerah supaya Hmm. tidak berkelanjutan Betul, begitu betul. ya, tragedi kemanusiaan, kemudian pelanggaran HAM yang terjadi di sini bisa saya pikir persuasi-persuasi ini yang bisa dilakukan oleh Indonesia karena Indonesia itu kan cukup dikenal ya bahkan Hmm. secara personal misalnya Yusuf Kala sendiri ya, kita punya tokoh misalnya Yusuf Kala pernah juga diminta secara langsung by name gitu Hmm. ya. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya Indonesia cukup cukup punya peluang Hmm. untuk menjadi, apa namanya, mediator ya tadi, Hmm. punya, apa, skill, persuasif yang bisa digunakan untuk memediasi di dunia internasional misalnya, seperti itu. Kemudian juga, secara ekonomi ya, Indonesia kemudian juga sudah punya wadah, tadi saya Betul. bilang MIKTA ya, Indonesia kemudian bisa apa namanya,
memaksimalkan kerjasama-kerjasama di sana begitu. Dan ini saya pikir menjadi apa ya, pelajaran baik buat negara-negara lain bahwa ini loh juga ada negara yang kemudian middle power yang berkumpul dan mereka mencoba untuk apa ya, kerjasama ya secara ekonomi, meningkatkan kerjasama ekonomi mereka, kemudian menjadi penengah dari rivalry-nya para superpower tadi begitu. Ini yang saya pikir belum lagi yang diaspora bisa juga dimanfaatkan ya Betul. Mas, diaspora Indonesia yang bisa kita maksimalkan karena Indonesia punya banyak sekali diaspora di seluruh dunia yang ini bisa kita maksimalkan. Termasuk juga tadi eee, powerful-nya Bu Retno Marsudi ya, Iya. bagaimana kemudian beliau struggling ketika memperjuangkan Palestina ini nggak main-main begitu ya. Makanya ini juga challenging untuk pengganti beliau yang sudah 10 tahun terus berjuang dalam kancah internasional Indonesia, mewakili Indonesia sebagai wakil dari Indonesia. So, perjuangan kita untuk mendapatkan citra positif sebenarnya sudah ada bekal yang positif gitu ya. Betul, Karena kita punya Bu Retno Marsudi gitu yang betul, bahkan sepertinya UN pun menganggap beliau adalah seseorang yang brilian gitu. betul. Lepas jabatan pun sudah ada kerjaan gitu kan. Itu Iya, kan impian banyak orang kan kayak betul. belum resign aja udah ditawarin gitu. But kalau kita ngelihat dari statement dan juga program pemerintah yang terpilih nih, Mbak En gitu. It's gonna be my last questions too actually. Bakal ada perubahan kebijakan nggak ya buat politik luar negeri Indonesia nih? Karena yang disorot kan waktu debat nih dan juga statement pemerintah adalah soal mmm, hilirisasi yang pastinya akan mengundang investor luar begitu, IKN juga itu pasti bakal ada hubungan dengan ekonomi dan juga politik, dan juga konflik Israel dan juga Palestina begitu. Beberapa kali statement Pak Prabowo memang menyatakan mendukung Palestina, tapi ada beberapa kali statement yang ngomongnya ini perang dan akhirnya membuat sensitif publik mengenai statement itu juga agak-agak gimana gitu. What do you think nih, Mbak? Dari statement program-program pemerintah terpilih, bakal ada kebijakan yang berubah nggak ya? Atau mungkin kita tetap sama aja nih, karena ini adalah kepanjangan tangan rezim yang akan berganti nih. What do you think, Mbak? Ganti orang saja Ganti gitu orang ya. aja. Jadi kalau kita lihat ini yang saya bilang tadi juga Hmm. ya, dengan karakter beliau yang strong ya dan kemudian juga ada yang menarik Mas tadi psychology experience ya, Hmm. bagaimana kemudian beliau eee, ikut dalam situasi perang dingin, kemudian juga ketika ketika masa kecilnya juga beliau melihat bagaimana kolonisasi begitu ya, dan beliau sangat benci, bahkan beliau pernah menyampaikan misalnya, "Saya sangat benci dengan penjajahan," gitu, karena Hmm. saya pernah melihat misalnya inlander dilarang pokoknya merendahkan Iya, inlander lah, betul betul. ini yang bahkan mungkin kelasnya di bawah hewan gitu ya. Betul. Nah ini yang beliau sangat tidak suka. Jadi kalau dari statement-nya itu, saya pikir Indonesia akan tetap berpegang untuk memperjuangkan Palestina walaupun juga Iya, beliau bilang, ya itu soal Palestina, Palestina itu iya, lemah gitu ya, Palestina lemah gitu iya, itu betul. dan itu menyakiti hati bangsa Indonesia yang notabene juga, memperjuangkan Iya, kemerdekaan Palestina gitu. Nah ini yang saya bilang tadi, mmm, framing-nya beliau itu kayaknya memang, eee, apa, mmm, klasik ya Mas, betul. framing klasik bagaimana kemudian beliau masih pada framing situasi perang dingin Hmm. begitu ya, kita harus walaupun tadi bebas aktif ya Betul. di antara 2 blok, tetapi kemudian kita juga harus memperkuat diri ya. Klasiknya juga klasik, makanya Iya, kemudian statement-nya sering menggunakan Thucydides betul. misalnya, ya. Tadi termasuk kenapa kemudian keluar statement Palestina itu lemah, kan itu juga dari realis Iya, kan sih betul. ya, Mas, ya. Nah, eee, apa, saya pikir, ini yang kemudian tugas berat dari tadi, departemen terkait ya, yang nanti, menggantikan Bu Retno Marsudi begitu ya, yang kemudian bagaimana, bisa duduk bareng, kemudian pelan-pelan mindset-nya dibuka Iya, begitu ya, kondisinya sudah berubah ya, world is changing gitu ya, yang kemudian, next apa yang harus kita lakukan. Saya pikir, eee, peluangnya karena beliau itu punya saya meng-capture-nya beliau masih punya jiwa nasionalis, Mas, mhm, dan ini menjadi peluang besar ya kalau kita kembali ke sejarah bagaimana seorang Soekarno yang kita tahu sangat revolusioner ya, betul. beliau ketika, Indonesia dalam kondisi yang tidak baik pada saat RIS ya, beliau mau menyerahkan urusan itu kepada, Muhammad Natsir yang Mhm, notabene dia adalah, dari Partai Masyumi yang tidak
yang tidak selalu akur begitu ya. Dan beliau menyerahkan karena yang punya konsep mengembalikan risk kepada Indonesia, Republik Indonesia itu adalah Muhammad Nasir, kemudian diserahkan kepada Muhammad Nasir, kemudian dia bilang ignorance saja karena mereka kemudian lock out dari forum begitu, Mas. Ini menurut saya jiwa nasionalis ini juga masih dipunyai oleh Bapak Prabowo dan saya pikir ini akan menjadi titik baik lah dari beliau yang nanti akan mempermudah ketika memang itu kepentingan bangsa Indonesia, saya pikir akan mudah untuk diarahkan begitu, Mas. Oke. It's gonna be my really last questions. Tadi kan kayaknya ngomongnya last questions. Is there any hope nih Mbak En buat peranan Indonesia ke depannya begitu di dinamika politik regional dan juga global dari Mbak En pribadi nih? Berharapnya gimana? Karena mungkin semua orang bisa ngasih skor yang baik gitu ya untuk Bu Retno Marsudi and the team gitu selama 10 tahun ini. Tapi there's always a room for improvement dan pasti ada harapan buat lebih baiknya lagi buat pemerintahan berikutnya. Harapan Mbak En nih buat pemerintahan ke depan Indonesia gitu di situasi dinamika politik regional dan global. Ada harapan Mbak buat peranan Indonesia ke depannya, Mbak? Sangat, Mas, karena tadi harapannya kan tumbuh dari middle power naik dikit walaupun nggak bisa BIM salah BIM juga super power, Mas ya. Cuman tadi karena PR-nya kan PR dalam negeri dulu, Mas. Ya, ketika dalam negerinya sudah diberesi sambil berbenah di dalam negeri, saya pikir kita juga mulai bisa bermain di luar negeri karena peluang-peluang kita sebagai negara yang besar dari sisi jumlah penduduk itu juga menjadi sebuah modal kekuatan nasional Indonesia juga. Saya pikir harusnya kita bisa lebih begitu ya. Mungkin kemarin Bu Retno sudah sangat banyak memainkan peran sebagai representasi Indonesia. Saya pikir next bisa lebih ketika memang semuanya ada jiwa nasionalis kita ya. Dengan semangat reformasi, kemudian dari sisi dalam negeri kita perbaiki untuk kita kemudian yuk sama-sama Indonesia lepas landas juga peranannya bisa lebih besar di kancah internasional karena Indonesia quote and quote punya modal untuk kita cuma kita masih terkungkung oleh kolonialisasi oleh warga kita sendiri oleh people kita sendiri yang kemudian menjadi PR dan saya pikir Pak Prabowo cukup kuat ya. Saya menitipkan harapan itu walaupun kedepannya saya tidak tahu seperti apa. Saya pikir ini bisa menjadi modal kita juga Mas untuk kedepannya dan bisa lepas landas juga terkait dengan itu. Gitu. Oke. Kalau gitu, terima kasih Mbak En udah nyempetin waktu buat ngobrol ya kali ini. Thank you so much. Semoga lancar-lancar terus kegiatannya. Baik, terima kasih Mas Syarif. Terima kasih saya sudah diberi kesempatan juga. It's such an honor for me personally buat bisa ngobrol sama Mbak En kali ini. Thank you for having me. Ya. Okay. Sobat TCID, thank you so much for listening or watching this episode. Itu tadi obrolan saya, Muhammad Syarif dan juga Mbak Gus Tri Eni Putri dari Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia. Jangan lupa buat ngecek website kami, conversation.com/id if you want to read tons of articles from us. Jangan lupa cek sosial media kami @conversationidn. Kita ada di X, former Twitter ya, ada di TikTok, di Instagram, same account. Jangan lupa juga buat subscribe YouTube channel The Conversation Indonesia. And if you want to listen to this podcast sambil mobile kemanapun, you can check on YouTube Music dan juga Spotify ya, Suara Akademia. Just follow, give your ratings gitu. If you like this content, just push the thumb button. Kalau emang dislike, kasih di komentar. Saya Muhammad Syarif signing out. See you next episode. Assalamualaikum. Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.